Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami mata kuliah sistem paralel terdistribusi, yaitu membuat game ular fruit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauji, ada awal Alif Afgan, Dinar Sarfa Aulia, Raka, dan Pirham. Oke, next. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan, memaparkan poin tabelnya tentang isi materinya, yaitu implementasi dalam bentuk coding dan hasil coding. Yang kedua ada desain sistem dan ketiga ada black box. Oke, baik. Un- Mohon maaf, apa suaranya kedengar? Kedengeran. Oke. Jadi saya Dinasa Paulia ya di sini. Saya mau mengisi bagian implementasi dalam bentuk coding dan hasil coding di sini ya. Nah, sebelumnya kita keluar dulu ya dari sini. Maaf, kita keluar dulu dari bentar, mohon maaf. Apa nih caranya keluarnya gimana? Nah ya, kita langsung aja ya kita ke PS Code-nya. Nih, di sini saya udah punya kode ya, udah punya kode untuk program ular nih, game ular nih. Kenapa ya dipilih game ular? Soalnya ini kita sekarang lagi di tahun Cinanya, tahun ular nih. Makanya saya ngide aja gitu, bikin game ular. Nah, di sini seperti yang kita semua lihat sekarang, ini adalah kode untuk permainan game ular ini. Game ular dengan buah ya. Nah, di sini saya udah punya beberapa kelas ya. Kelas di awal, saya taruh di awal di seperti ini nih. Di sini kita ada kelas snake, di mana di sini saya memberikan info apa ya, kayak eh, kotak, di mana saya itu nanti si ularnya itu bagaimana sih gambarnya. Seperti ini ya, sharp body ini artinya vektornya, seperti kayak garis badan si ularnya itu kayak gimana nanti. Nah, ini adalah pengaturan-pengaturan supaya nantinya waktu kita ngoding di bagian mekaniknya itu nggak susah. Makanya kita dibuat di awal ini ya, di grafik. Ini isinya itu kurang lebih ya, adalah gambar-gambar sprite ya. Gambar-gambar sprite ini sepertinya lama ya. Gambar-gambar sprite untuk keperluan gamenya ya. Nanti kita bisa lihat aja langsung di sini sepertinya harus lama ya. Seperti ini ya. Gambar-gambar sprite kayak ini. Ini sepertinya lama. Nah, seperti ini apelnya nih. Nah, nanti ini tuh sprite-sprite ini bakal muncul di aplikasinya. Nah, kita lanjut lagi ke kodenya ya. Nah, ini untuk bagian ularnya nih. Nah, kalau yang ini itu untuk bagian pergerakan ularnya. Jadi ini nanti ularnya itu bisa gerak kemana aja dan gimana sih nanti geraknya apa ya terhadap perubahan badannya gitu kan. Karena kita nggak cuma sekedar bikin garis-garis doang kan ya di sini ularnya kita pakai dia ularnya punya body gitu di sini. Nah, jadi ini untuk kayak gimana sih nanti ularnya kayak ngikutin kepalanya gitu kan. Dari kepalanya, badannya nanti ngikutin kepalanya gitu. Nah, kalau yang ini itu untuk ya masih sama semuanya. Ini untuk pergerakan ularnya. Ini kode-kode untuk pergerakan ularnya dan ini buat aturan pergerakannya gitu. Kayak kalau misalnya ke kanan harus bagaimana, kalau misalnya ke kiri harus bagaimana. Nah, kalau yang ini kita kan main ular tuh kalau misalnya dia makan apelnya kan dia badannya tambah panjang tuh. Nah, ini tuh ada ad block ya, supaya dia itu bisa jadi memperpanjang dirinya gitu. Dan ini reset kalau misalnya dia kembali lagi ke awal, kalau misalnya kita kalah, misalnya nabrak dinding atau misalnya dia nabrak dirinya sendiri, itu kalah dia bakal reset lagi ke bentuk sebelumnya. Nah, selanjutnya ada fruit ya. Fruit itu apa sih? Ya buah ya. Buah yang harus yang jadi apa ya? Yang jadi tujuan utama si ular ini gitu. Dia bakal makan buah ini dan gimana sih si buah ini nanti bertindak di dalam program yang saya punya ini gitu. Di sini buah itu kan munculnya dia random ya, makanya di sini ada randomizer. Jadi di sini dia bakal ngeluarin apel-apelnya di mana aja gitu kan, bebas random. Kalau yang ini tuh buat gambar buahnya gitu kan, buahnya di mana gitu, posnya ada di mana sebenarnya. Kalau ini, nah ini baru mekaniknya nih. Kita ke mekaniknya. Nah, di sini main itu
Bagian ini tuh lebih kayak pemainnya siapa aja sih, sprite apa aja yang main di sini gitu kan. Misalnya di sini kan aku ada ular sama buahnya kan. Dua dua itu penting banget nih supaya ada di game ini. Nah, kalau yang ini update self itu buat kayak pergerakannya, misalnya pergerakan ularnya. Gimana sih sistem ini dia apa ya? Dia itu kayak meriksa gitu. Ini ularnya ngapain? Jadi apa aja sih yang harus aku ubah gitu kan? Kayak pergerakannya, kayak dia nabrak apa enggaknya, atau dia gagal apa enggaknya, kayak gitu. Kalau elemen itu kayak cuman elemen-elemennya yang bakal muncul nanti di displaynya. Kalau ini check collision, seperti yang tadi aku bilang, itu buat ngecek apakah si ular ini nabrak nabrak apa ya, nabrak badannya sendiri atau nabrak keluar keluar dari itunya. Oke, untuk ke bawah mungkin sama ya, ini untuk kick fail dan ini buat game over. Kalau misalnya ularnya nabrak diri sendiri atau misalnya kita game over, dia bakal reset lagi. Kalau yang ini kita buat latar belakangnya nih, buat grades-nya ya. Buat belakangnya kita belum lihat aplikasinya, jadi mungkin belum ada gambarannya. Nah, buat ini buat skornya. Masa sih kalau kita main ular kan kita harus tahu nih skornya udah berapa, kita udah panjangnya udah berapa apel gitu ibaratnya. Makanya aku tambahin lagi dengan draw score ya. Nah, ini buat skornya. Kalau yang ini buat buat kanvasnya nih. Apa sih kanvas itu? Kanvasnya itu buat kayak latar kayak apa ya namanya? Kayak Windows-nya lah, Windows buat si game ini. Latarnya itu seberapa besar gitu kan. Ini aja ya. Nah, ini buat itunya clock game phone itu buat ya, buat apa ya namanya? Elemen-elemen di dalam gamenya gitu kan. Nah, oke. Nah, di sini buat main gamenya ini juga termasuk ke dalam apa ya? Aturan buat pergerakan si ularnya nih. Kayak gimana sih kalau misalnya kita type, kalau misalnya kita tekan nih tombol kanan, kiri atau bawah itu nanti si ularnya bakal maju kemana gitu kan, bakal pindah kemana. Jadi ya, jadi sih ini buat ngatur buat pergerakan ularnya gitu, pergerakan ularnya atau mungkin mekanik-mekanik yang lain juga. Nah, kalau ini ya ini elemen-elemennya aja ya. Nah, kalau misalnya udah nih, kita kan udah nih ya, udah punya semua semua elemennya udah ada, mekanika gamenya udah ada, kita bisa langsung aja nih kita ya coba black box-nya secara langsung nih ya. Bentar, ini tadi saya mainin sebentar. Nah, ini nih ularnya kita warna biru nih, ular warna biru ya. Kalau misalnya kita tekan ke atas, oh iya dia makan tuh, dia makan buahnya kan. Nah, kita coba lagi makan lagi. Dia tambah panjang lagi. Kita belok ke kanan, dia belok ke kanan. Dia belok ke bawah, belok ke kiri, belok ke atas. Lancar tuh. Nah, kita makan lagi nih. Nah, kita lihat juga tuh papan skornya. Dari 4 dia berubah jadi 5. Sekarang kita coba cek collision-nya ya. Kalau misalnya dia nabrak dinding, apa yang terjadi? Dia bakal reset. Nah, skornya juga ikut reset ya. Kita mulai lagi dari awal. Nah, sekarang kita cek lagi nih. Kita cek lagi gimana kalau misalnya ular ini dia nabrak badannya sendiri nih. Oh, ternyata reset lagi gitu kan. Sejauh ini kelihatannya nggak ada yang apa ya, belum ada yang bug atau rusak gitu ya. Ibaratnya ini mas semuanya bekerja sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Nah, udah ya implementasinya kita udah tahu bagaimana. Oh ya, saya mau copyright juga ya. Oh enggak, udah deh, nggak apa-apa. Oke, sip. Sebenarnya dicukupkan aja ya buat bagian codingnya. Semoga, aduh, minta salah. Semoga ini udah cukup ya, cukup jelas ya. Oke. Eh, Boleh saya kembalikan lagi kepada Oke, moderator ya. ya. Eh, Terima kasih pada rekan saya yaitu Dinar. Kita masuk ke desain sistem ya. Boleh diperbesar lagi, Saudari Dinar? Di sini saya akan menjelaskan sedikit desain sistem. Apa itu desain sistem? Desain sistem adalah proses merancang struktur, komponen, dan alur kerja dari sebuah sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau bisnis. Desain ini mencakup bagaimana data diproses, bagaimana komponen berinteraksi, dan bagaimana sistem diimplementasikan untuk mencapai tujuan. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu use case diagram akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Raka Putra. Untuk Raka Putra dipersilakan.
Mohon maaf, yang itu sama Alif kalau nggak salah. Oh, untuk questionnaire tolong di untuk use case diagram akan dipaparkan oleh oleh rekan saya yaitu awal alif Afgan. Untuk awal alif Afgan dipersilahkan. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan bagaimana seorang pemain berinteraksi dengan permainan snack game. Berikut penjelasannya. Yang satu ada player adalah pemain satu-satunya dalam aktor game ini. Pemain dapat memulai permainan dengan memilih opsi start game. Yang kedua, proses dalam snack game. Setelah permainan dimulai, ada beberapa tahapan dalam permainan. Pertama, move snack, yaitu pemain menggerakkan ular ke arah yang diinginkan. Selanjutnya, eat fruit, yang dimulai jika ular berhasil memakan buah, maka skornya akan bertambah. Selanjutnya ada increase score, setelah memakan buah, skor pemain akan bertambah. Selanjutnya ada game over. Jika ular menabrak dinding atau dirinya sendiri, permainan akan berakhir. Selanjutnya ada alur permainan. Permainan memulai dengan memilih start game. Pemain mengontrol ular dengan arah gerakan yang tersedia. Jika ular memakan buah, maka skor akan meningkat. Jika ular menabrak dinding atau tubuhnya sendiri, permainan akan berakhir atau game over. Simpulannya, diagram ini menjelaskan alur sederhana dari permainan snack game, mulai dari berbagai permainan, mengendalikan ular, menciptakan skor, hingga kondisi akhir permainan ular menabrak dinding atau dirinya sendiri. Terima kasih kepada rekan saya yaitu alif Afgan telah menjelaskan use case diagram. Oke, next. Selanjutnya yaitu kelas diagram akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Raka Putra. Untuk Raka Putra. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelas diagram ya. Di kelas diagram ini menunjukkan bagian objek dalam permainan Snakes saling berinteraksi. Yaitu ada game ular. Kelas pertama ada game ular adalah kelas utama yang mengelola logika permainan. Nah, ada juga di sini ada ular, kelas ular. Mempresentasikan karakter ular dengan tubuh dan arah geraknya. Nah, ada juga di kelas buah. Kelas buah adalah objek yang harus dimakan oleh ular untuk mendapatkan skor dan bertumbuh. Nah, ada juga di sini ada kelas posisi adalah presentasi koordinat di papan permainan. Nah, di sini juga ada kelas arah yaitu digunakan untuk menentukan arah gerak ular. Nah, untuk penjelasannya, game ular di kelas ular adalah kelas utama yang bertanggung jawab untuk menjalankan permainan ular. Memiliki atribut yaitu ada ular, ada buah, ada skor. Dan metodenya yaitu memulai, memperbarui, memeriksa tabrakan, dan menampilkan game. Nah, lanjut ke kelas ular, yaitu kelas yang mempresentasikan ular memiliki atribut tubuh, list atau posisi, dan arah. Untuk metodenya adalah gerak, tumbuh, dan memeriksa tabrakan. Nah, ada juga di sini di kelas buah, yaitu kelas yang mempresentasikan buah, memiliki atribut posisi, dan memiliki metode untuk memindahkan buah. Nah, di sini juga ada kelas posisi ya, kelas yang mempresentasikan posisi pada bidang permainan, memiliki atribut Y dan X. Nah, di kelas arah, enum yang mempresentasikan arah ular, memiliki nilai atas, bawah, kiri, dan kanan.
Nah, jadi kesimpulannya diagram kelas ini menggambarkan struktur program game ular yang terdiri dari beberapa kelas yang saling berhubungan. Game ular bertanggung jawab untuk mengelola permainan. Ular bergerak dan bertumbuh. Buah memberikan poin dan posisi menentukan lokasi objek pada game. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekan saya yaitu Raka Putra telah memaparkan materi tentang kelas diagram. Oke, next. Di sini ada activity diagram akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Pirham. Untuk Pirham, segera dipaparkan materi tentang activity diagramnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Diagram ini merupakan eh, flowchart yang menggambarkan alur permainan ular tangga. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu mulai permainan. Di permainan ini dimulai dari sini. Yang berikutnya adalah inisialisasi ular dan buah. Pada tahap ini posisi awal ular dan buah di set. Yang ketiga adalah permainan berjalan. Pertanyaan ini menanyakan apakah permainan sudah dimulai. Jika ya, lanjut ke langkah berikutnya. Berikut gerakan ular. Ular digerakkan sesuai dengan input dari pemain. Berikutnya adalah ular makan buah. Pertanyaan ini menanyakan apakah ular telah memakan buah. Jika iya, lanjut ke langkah berikutnya. Berikutnya adalah tambahkan skor. Skor pemain ditambahkan sesuai dengan nilai buah yang dimakan. Yang berikutnya adalah ular bertambah panjang. Ular bertambah panjang karena memakan buah. Berikutnya adalah buah berpindah posisi. Buah berpindah ke posisi yang baru secara acak setelah dimakan oleh ular. Yang berikutnya adalah ular tabrakan. Pertanyaan ini menanyakan apakah ular menabrak batas area pemain atau dirinya sendiri. Jika ya, permainan berakhir. Dan terakhir selesai. Oke, terima kasih kepada Saudari Pirham telah memaparkan activity diagram. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu sekuensi diagram akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu awal alif Afgan. Untuk awal alif Afgan, silahkan untuk segera dipaparkan materinya. Terima kasih. Selanjutnya ada sekuensi diagram. Yang penjelasan singkat ini ya, yang pertama yaitu permainan dimulai. Pemain memulai permainan dengan memanggil mulai permainan. Game akan memulai menggerakkan ular. Kedua, ular bergerak ke arah tertentu. Sistem mengecek apakah ular bertabrakan atau memakan buah. Ketiga, jika ular memakan buah, ular akan bertambah panjang, buah berpindah ke posisi baru. Sorry, jika ular memakan buah, ular bertambah panjang. Yang selanjutnya buah berpindah ke posisi baru. Selanjutnya, permainan bertambah. 4. Jika ular bertabrakan, maka permainan berakhir. Simpulannya, diagram ini menunjukkan bagaimana permainan ini berjalan dari ular bergerak, makan buah untuk menambah skor, hingga permainan berakhir jika ular bertabrakan. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya yaitu awal alif Afgan telah memaparkan tentang sekuensi diagram. Oke, next. Kita masuk ke poin table selanjutnya yaitu black box texting. Di sini saya akan menjelaskan singkat secara tentang black box texting. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi fungsionalitas sistem tanpa mengetahui struktur internal atau kode sumbernya. Pengujian hanya fokus pada input dan output sistem berdasarkan spesifikasi yang diberikan. Tujuan utama dari black box testing adalah untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, tanpa memeriksa bagaimana proses di dalamnya berjalan. Oke, next.
Di sini ada pengujian fitur utama. Saya akan menjelaskan tentang pengujian fitur utama. Dari gambar tersebut merupakan tabel uji coba atau test case untuk permainan ular atau snake game. Tabel ini berisi 6 pengujian, yaitu mencakup berbagai fitur dalam permainan, termasuk pergerakan ular, interaksi dengan objek lain atau buah dan batas arena, serta kondisi akhir permainan. Penjelasan elemen dalam tabel. Di sini saya akan menjelaskan elemen dalam tabel tersebut, yaitu ID. Untuk ID, identifikasi setiap tes case dengan kode unik, yaitu TC 01 hingga TC 06. Yang kedua yaitu fitur yang diuji. Di sini fitur yang diuji menjelaskan aspek atau fitur dan dari permainan yang diuji. Yang ketiga yaitu deskripsi pengujian, menjelaskan bagaimana pengujian dilakukan, misalnya tindakan yang harus dilakukan permainan. Yang keempat yaitu data uji atau input, data atau interaksi yang diberikan untuk menjalankan pengujian, seperti menekan tombol atau pergerakan ular. Yang kelima yaitu yang diharapkan, yang hasil yang diharapkan yang menentukan hasil yang menginginkan agar fitur berfungsi dengan benar. Misalnya jika ular menabrak dinding, permainan harus berakhir dengan tampilan game over. Yang terakhir yaitu status. Yang status ini menunjukkan apakah pengujian berhasil atau tidaknya. Pada tabel ini, semua pengujian berhasil. Oke, next. Eh, di sini ada pengujian skor dan performa. Dari gambar tersebut merupakan lanjutan dari tabel uji coba atau test case untuk permainan ular atau snake game. Tabel ini mencakup 3 pengujian tambahan yang berfokus pada mekanisme skor, peningkatan kecepatan ular, dan riset permainan setelah game over. Penjelasan setelah test case. Yang pertama yaitu TC7 atau menambahkan skor. Pengujian. Skor harus bertambah setiap kali ular memakan buah. Data ujinya yaitu ular memakan beberapa buah. Hasil yang diharapkan. Skor bertambah sesuai jumlah buah yang dimakan. Yang statusnya yaitu statusnya berhasil. Dan untuk TC08 yaitu yang kedua adalah kecepatan ular. Pengujian. Ular harus bergerak semakin cepat seiring bertambahnya panjang tubuhnya. Untuk data ujinya, yaitu ular memakan berapa buah, dan hasil yang diharapkan kecepatan gerak ular meningkat. Untuk statusnya yaitu berhasil. Untuk TC yang ketiga, yaitu riset permainan. Untuk pengujiannya, yaitu setelah permainan berakhir, permainan dapat memulai ulang dari awal. Dan data uji, permainan mengklik tombol restart. Dan yang hasil yang diharapkan, permainan dimulai kembali dari awal. Untuk statusnya yaitu berhasil. Oke, selesai. Next. Next. Untuk kesimpulan nggak ada ya. Nah, sekian dari presentasi kami tentang mini project game Ular Fruit. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.